Di balik tenangnya Gampong Gedepsang, sebuah rahasia kelam mengintai, menguji nilai tradisi dan moralitas warganya. Dua insan yang pernah terikat dalam pernikahan, bertemu kembali dalam takdir yang mengejutkan. Ketika hubungan lama mulai terjalin kembali, desas-desus pun merebak di desa kecil itu. Namun, satu malam yang penuh ketegangan mengubah segalanya. Saat warga melakukan penggerebekan yang mengungkap sebuah fakta mengejutkan. Lantas, bagaimana kisah ini bermula? Yuk kita bahas. Gampong Gedepsang, Jawa, sebuah desa kecil di Langsa Baro, selalu dikenal dengan ketenangannya. Penduduknya hidup rukun, saling mengenal, dan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi. Namun, di balik keheningan malam yang biasa, sebuah cerita mulai bergejolak, membawa bayang-bayang masa lalu yang tak terduga. Saya perkenalkan, sebut saja Yuli, seorang perempuan berusia 40 tahun, tengah duduk di teras rumahnya, menatap langit yang bertabur bintang. Pikirannya melayang ke masa lalu, ketika hidupnya masih bersama Erik, mantan suaminya. Mereka pernah berbagi banyak kebahagiaan, namun perbedaan yang tak terjembatani memisahkan mereka beberapa tahun lalu. Kini, ia menjalani hidup sendiri, bekerja sebagai pegawai dinas kesehatan kota Langsa. Aku pikir, aku sudah melupakan semua tentang dia, gumam Yuli pelan. Namun, takdir seringkali punya cara untuk mempermainkan hati. Suatu pagi di kantor dinas kesehatan, Yuli tak menyangka akan bertemu dengan Erik. Yuli, panggil Erik, suaranya terdengar sedikit ragu. Yuli menoleh, dan seketika waktu seakan berhenti. Erik berdiri di sana, dengan senyum kecil yang tak pernah berubah. Erik, jawab Yuli, terkejut sekaligus bingung. Apa yang membawamu ke sini? Aku sekarang bekerja di bagian lain dinas kesehatan. Tak kusangka kita akan bertemu lagi di sini, kata Erik, mencoba mencairkan suasana. Mereka berbicara singkat, namun percakapan itu meninggalkan kesan mendalam di hati keduanya. Yuli berusaha menyangkal perasaan yang mulai tumbuh kembali, tetapi hatinya tidak bisa berbohong. Erik, di sisi lain, melihat ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki apa yang pernah rusak. Hubungan yang kembali terjalin, hari-hari berlalu, dan pertemuan mereka menjadi lebih sering. Awalnya, hanya percakapan ringan di kantor. Namun, Erik mulai memberanikan diri untuk mengajak Yuli makan siang di luar. Yuli, bagaimana kalau kita makan siang bersama, hanya untuk berbicara, mengenang masa lalu? Erik tersenyum, mencoba meyakinkan. Yuli ragu, aku tidak tahu. Erik, aku takut ini hanya akan membawa luka lama kembali. Aku paham, jawab Erik pelan. Tapi aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku telah berubah. Dulu aku memang egois, hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan keluarga. Setelah apa yang aku perbuat, aku sudah menyadarinya. Aku ingin kita memulai dari awal, jika itu memungkinkan. Akhirnya, Yuli setuju. Mereka makan siang di sebuah kafe kecil, tempat yang jauh dari keramaian. Obrolan mereka terasa hangat, mengenang masa lalu sambil berbagi cerita tentang hidup masing-masing setelah perceraian. Yuli mulai melihat sisi Erik yang lebih dewasa dan bijaksana. Hubungan mereka perlahan tumbuh kembali. Erik berusaha keras menunjukkan kesungguhannya. Namun, mereka sepakat untuk menjaga hubungan ini tetap rahasia. Mengingat desa kecil seperti Gampong Gedepsang, Jawa penuh dengan mata dan telinga. Desas-desus di desa, namun rahasia sulit disimpan di desa kecil. Beberapa warga mulai curiga dengan kebiasaan Erik mengunjungi rumah Yuli di malam hari. Desas-desus mulai tersebar, menciptakan kegelisahan di antara warga. Aku mendengar Erik sering datang ke rumah Yuli. Apa mereka kembali bersama? Bisik seorang tetangga kepada yang lain. Entahlah, tapi mereka harus hati-hati. Ini desa kecil,
"Kita punya norma," jawab yang lain. Kabar itu akhirnya sampai ke perangkat desa yang mulai memantau situasi dengan lebih serius. Mereka ingin memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi di desa mereka. Malam yang menggemparkan, pada malam Jumat, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, sekelompok warga berkumpul di depan rumah Yuli. Mereka sudah mendengar kabar bahwa Erik berada di dalam rumah. Dengan penuh kehati-hatian, perangkat desa mengetuk pintu rumah Yuli. Yuli, yang panik, membuka pintu dengan tangan gemetar. Erik berada di ruang tamu, tampak tergesa-gesa mengenakan bajunya. Suasana berubah tegang. "Maaf, kami harus memastikan apa yang terjadi di sini," kata seorang perangkat desa dengan nada tegas. "Kami hanya berbicara," jawab Yuli dengan suara bergetar. "Tidak ada yang salah di sini." Namun, warga yang sudah berkumpul di luar rumah tidak mudah diyakinkan. Mereka melihat situasi ini sebagai pelanggaran norma yang serius. Perangkat desa akhirnya memutuskan untuk menghubungi Dinas Syariat Islam, DSI, Kota Langsa. Petugas DSI tiba dan mengamankan Erik dan Yuli untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Situasi malam itu menjadi bahan pembicaraan seluruh desa. Proses penyelesaian di desa, di kantor DSI, Erik dan Yuli duduk di hadapan Kepala DSI, Au Asmanuddin. Perangkat desa menjelaskan kronologi kejadian, sementara Erik dan Yuli hanya bisa menunduk, merasa malu. "Kami memahami situasinya," kata Au Asmanuddin. "Namun, untuk kebaikan bersama, kami akan menyerahkan penyelesaiannya kepada desa. Pendekatan musyawarah seringkali lebih efektif dalam kasus seperti ini." Warga desa setuju. Dalam musyawarah yang dilakukan, mereka memberikan kesempatan kepada Erik dan Yuli untuk menjelaskan diri. Seorang tokoh masyarakat memberikan nasihat yang mendalam. "Hidup ini penuh ujian. Kami tidak di sini untuk menghakimi, tetapi untuk mengingatkan, kesalahan adalah bagian dari manusia, tetapi memperbaikinya adalah tugas kita semua," katanya. Harapan baru. Setelah kejadian tersebut, Erik dan Yuli berusaha memperbaiki diri. Mereka fokus pada pekerjaan dan membangun kembali kepercayaan warga desa. Meskipun awalnya kecewa, perlahan mulai memberikan dukungan. Kisah ini menjadi pelajaran bagi seluruh Gampong Gedepsang Jawa. Norma dan tradisi adalah bagian penting dari kehidupan mereka. Tetapi cara menegakkannya juga harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan kasih sayang. Akhirnya, bayang-bayang masa lalu itu berubah menjadi pelajaran berharga, membimbing Erik dan Yuli menuju hidup yang lebih baik. Sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa harapan selalu ada di balik setiap kesalahan. Erik dan Yuli berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan mereka. Dan akhirnya mereka bersepakat untuk menikah kembali secara sah di mata hukum dan agama. Bagaimana kisah ini menurut kalian? Silahkan komen ya. Pesan dari cerita ini adalah pentingnya menjaga nilai-nilai moral dan norma dalam setiap tindakan, terutama dalam lingkungan masyarakat yang menjunjung tradisi. Kesalahan adalah bagian dari kehidupan, tetapi kesediaan untuk memperbaiki diri menunjukkan kedewasaan.